CEO-ku. Ada apa? Tumor di hati Nona Shen sudah memburuk. Sekarang hanya obat khusus anti kanker terbaru dari Qinghe yang bisa menyelamatkannya. Apa? Pak Karsu, obat khusus kanker hati kita berhasil dalam uji coba. Beneran, semua datanya sudah disetujui. Bisa masuk uji klinis. Pak Karsu, kau luar biasa. Kau benar-benar penyelamat bagi penderita kanker hati. Hebat sekali. Ayo pergi, ayo. Suan, pulanglah sebentar. Ada yang perlu kubicarakan. Apakah tentang perceraian? Apa maksudmu? Saham grupku anjlok. Kau memintaku pulang bukankah untuk membicarakan perceraian? Dia khawatir tentang saham grupku yang anjlok. Dia ingin membantuku melewati masa sulit ini. Suan masih peduli padaku. Tenanglah. Aku tidak akan bercerai denganmu. Tidak bercerai? Lalu untuk apa kau memanggilku pulang? Wan Yan menderita kanker hati. Apa hubungannya denganku? Dia terluka karena menangkis pisau, makanya merusak hatinya. Sekarang hanya obat khusus anti kanker terbaru dari Qinghe yang bisa menyelamatkannya. Kau asisten Jiang Mo, pasti bisa mendapatkannya. Data klinis tahap 3 obat khusus belum keluar. Tidak bisa digunakan pada manusia. Begitu obat khusus Qinghe disetujui, pasti aman untuk uji klinis. Menurutku, kau hanya tidak mau menyelamatkan Wan Yan. Kalau kau pikir begitu, aku tidak bisa apa-apa. Karena kau panggil aku bukan untuk bicara perceraian. Aku pergi sekarang. Kau terus membicarakan perceraian. Kau sudah tidak mau Ying-Ying lagi. Kau sudah tidak mau Ying-Ying lagi. Mama, jangan tinggalkan Ying-Ying. Ying-Ying tahu salah. Ying-Ying seharusnya tidak menuduh Mama. Mama jangan bercerai dengan Papa. Ying-Ying, Mama mencintaimu sejak kecil, melindungimu, mengutamakanmu dalam segala hal. Tapi kamu demi Shen Wanyan berulang kali menolakku, menyakitiku kalau kamu begitu menyukainya. Mulai sekarang anggap saja Shen Wanyan mamamu. Mama. Maaf semuanya, saya mengganggu. Datang, itu dia datang. Saya hanya ingin meminta kesempatan untuk hidup. Nona Shen, ada apa? Kanker hati stadium akhir. Dokter bilang waktuku tidak banyak lagi. Aku tahu Qinghe sudah mengembangkan obat khusus, tapi mereka lebih memilih melihatku mati daripada menolongku. Suan adalah istri CEO Gu dan juga asisten Jiang Mo. Dia selalu salah paham hubunganku dengan CEO Gu, makanya tidak mau menyelamatkanku. Aku tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi ketika menyangkut nyawa, seharusnya tidak ada dendam pribadi. Dan aku, Nona Shen menuduh Anda membiarkannya mati. Bagaimana tanggapan Anda? CEO Jiang, benarkah Anda dan asisten Anda tidak mau menyelamatkan orang? Obat ini masih tahap uji klinis fase 3. Efektivitas dan risikonya belum diketahui. Penggunaan obat yang belum disetujui adalah tindakan tak bertanggung jawab terhadap nyawa. Tapi pasien tidak bisa menunggu lagi. Anda lebih memilih mematuhi peraturan daripada ambil resiko? Pengobatan bukan perjudian. Saya memahami perasaan Nona Shen, tapi jika obat yang belum disetujui bermasalah, siapa yang bertanggung jawab? Jangan menyulitkan mereka lagi. Aku mengerti kesulitan Qinghe. Wan Yan. Kamu tidak berbaring di rumah sakit. Ngapain lari ke sini? Aku tahu Qinghe sudah mengembangkan obat khusus. Yance, aku hanya ingin hidup. Aku tidak ingin mati. Baru-baru ini ada rumor Anda bisa cerai karena Nona Shen. Tolong jelaskan. CEO-ku, tindakan Anda ini apakah memikirkan perasaan istri Anda? Nyonya-ku, bagaimana pendapat Anda tentang suami Anda yang berselingkuh secara terang-terangan? Yance, apakah Suan akan di depan media menambah masalah saat aku terpuruk, membuat reputasiku hancur? Tuan Hu, apakah Anda dan Nyonya Hu akan bercerai? Hubungan saya dan Nona Shen bersih. Hubungan saya dan istri saya stabil. Tidak akan bercerai.
Benarkah? Aku sudah memberimu perjanjian perceraian. Kenapa kamu menunda-nunda dan belum tanda tangan? Perjanjian perceraian apa? Aku kok tidak tahu. Kuyanche, aku sudah lama tak menginginkanmu. Setelah mereka bertahun-tahun, dia selalu di sisiku. Ini pertama kalinya aku melihatnya meninggalkanku dengan begitu tegasnya. Kenapa hatiku terasa begitu sedih? Yanja, CEO Gu, Anda terus mengatakan tak akan bercerai. Bagaimana Anda jelaskan perjanjian perceraian ini? Nona Shen, apakah Anda sadar menjadi orang ketiga? Nona Shen, CEO-ku, Minggir semua. jawab pertanyaan kami, tuanku. CEO Hu, fungsi hati Nona Shen terus memburuk. Operasi pun sudah terlambat. Jika dalam 3 hari tidak mendapatkan obat khusus, nyawanya bisa terancam. Apa? Yanja, maafkan aku. Aku hanya ingin tetap hidup. Aku tidak sengaja membuat keributan seperti ini. Mobilnya di depan. Wanyan! Wanyan! Jangan bicara lagi. Kamu akan baik-baik saja. Tapi Suan membenciku. Dia tidak akan memberiku obat khusus. Kamu fokus saja beristirahat. Aku akan memohon pada pakar Wansu dari laboratorium Jinghe. Dia peneliti medis yang bertujuan menyembuhkan orang. Dia pasti akan membantu kita. Baiklah. Data klinis tahap 3 berhasil sempurna. Kita berhasil. Iya, kita berhasil. Bagus sekali. Apa kita mau Bagus sekali. menolong Wanyan? Aku memilih penelitian medis untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Itulah tujuan awalku. Siapapun orangnya, aku akan menolongnya. Tapi mereka perlakukanmu buruk. Aku tidak akan mengabaikan prinsip pengobatan karena Shen Wanyan. Tapi Kuyanche juga harus membayar harganya. Saya ingin bertemu pakar Wansu. Biarkan saya masuk. Paku, ini area penelitian, tidak boleh masuk. Biarkan saya masuk. Kau, biarkan saya masuk. Akhirnya kita bisa bersantai sejenak. Pakar Wansu memang luar biasa. Bagus sekali. Tentu saja. Ayo. Suwan. Suwan, Wanyan sekarat. Kau tidak bisa membiarkannya mati. Berikan obat khususnya padaku. Tidak, kok Apa maksudnya Apa maksudnya ini? Pergi. Ayo pergi. Pergilah. Ayo pergilah. Siapa pakar Wansu itu? Aku yang bertemu dengannya. Dokter harus berbelas kasih. Dia pasti tidak seperti kalian, dingin dan tak berperasaan, membiarkan orang mati. Kuyanche, jika kau ingin obat khusus itu, maka cerai denganku. Suwan, ini menyangkut nyawa seseorang. Jangan main-main lagi. Aku serius ingin bercerai denganmu. Data klinis tidak bermasalah. Obat ini bisa digunakan. Kalau kau mau ini, tanda tangan. Suwan pasti hanya merajuk, makanya dia ingin bercerai. Aku berhutang terlalu banyak pada Shen Wanyan. Setelah mendapatkan obat dan menyelamatkan Wanyan, aku akan menjelaskan semuanya pada Suwan. Selama hak asuh ada padaku, Suwan sangat menyayangi Jingying. Dia pasti mau memulai lagi denganku. Aku setuju bercerai, tapi hak asuh Jingying tidak bisa kuberikan. Baik. Dia tanda tangan begitu cepat.
Sepertinya terhadapku sudah tidak ada perasaan sama sekali. Akhirnya aku bebas. Kau sedih? Ada penyesalan mungkin. Menikah dengannya bertahun-tahun, kupikir ketulusan dan kesungguhan bisa meluluhkan hati sekeras batu. Tak kusangka berakhir dengan penyesalan. Kau pantas dapat yang lebih baik. Pernikahan ini juga membuatku sadar, tidak ada seorang pun pantas membuatmu mengorbankan karir dan masa depanmu. Nah begitu dong. Lusa ulang tahunku. Untuk merayakannya dan juga kehidupan barumu, mari kita rayakan bersama. Baik. Wan, dulu aku menyukaimu, tapi tidak pernah mengungkapkannya. Dan hanya bisa melihatmu menikah dengan Guyanje. Itu penyesalanku. Sekarang kau sudah bercerai. Aku tidak akan melepaskannya lagi. Beruntung si Ohu mendapatkan obatnya tepat waktu. Nona Shen hanya perlu beristirahat dan tubuhnya akan perlahan-lahan pulih. Syukurlah. Iya. Yansha, gimana kamu bisa dapatkan obatnya? Kupikir Suhan tak akan kasih aku. Suan mengancamku dengan obat itu agar bercerai. Aku menyetujuinya. Maafkan aku, Yansha. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Tidak apa-apa. Kesehatanmu yang paling penting. Setelah Wan Yan benar-benar sembuh, aku tidak punya tanggung jawab lagi padanya. Suan pasti akan menikah lagi denganku. Yansha ternyata rela bercerai dari Suhan demi aku. Sepertinya dia benar-benar menyukaiku. Aku juga harus lebih berinisiatif. Senior, selamat ulang tahun. Semoga semua keinginanmu terkabul. Terima kasih Wan. Yansha, aku menyukaimu. Wan Yan, apa yang kamu lakukan? Sekarang kamu sudah bercerai. Akhirnya kita bisa bersama. Sungguh pasangan yang serasi. Memang benar-benar menantu idamanku. Tante Wanyan cantik sekali. Apakah Ying mau Tante Wanyan menjadi mamamu? Mau. Dengan begitu Ying akan punya 2 mama. Guyanje baru bercerai denganmu dan langsung bersama orang lain. Keterlaluan sekali. Kalau tahu begini, tidak pilih restoran ini. Dasar sial. Guyanche menyukai Shen Wanyan bertahun-tahun. Akhirnya sekarang mereka bisa bersama. Itu bagus juga. Kak, kamu kenapa? Cepat terima lamaran Kak Wanyan. Yansha. Tidak baik menolaknya di depan umum. Tunggu sampai tidak banyak orang, baru jelaskan padanya. Suan. Senior, ayo kita pergi. Yansha. Suan benar-benar licik sekali. Dia tahu Kak Wanyan mau melamar, makanya dia ganggu. Suhan, kamu sudah bercerai. Kenapa masih menghantui seperti arwah? Menghancurkan rencanaku. Aku tidak akan melepaskanmu. Suan, kamu salah paham. Aku tidak tahu Wan Yan akan... Kita sudah bercerai. Urusanmu tak ada hubungan denganku. Senior, ayo kita pergi. Kenapa Suan bisa bersama Jiang Mo di sini? Mungkinkah dia bercerai karena sudah berselingkuh dan jatuh cinta pada Jiang Mo? Yansha, kejutan yang kusiapkan kamu tidak suka. Wan Yan, kamu salah paham. Aku selalu menganggapmu sebagai adik. Selama bertahun-tahun ini kamu sangat perhatian padaku, peduli dan menyayangiku. Apakah aku yang salah mengartikannya? Dulu kamu menyelamatkanku dan mendapat efek samping. Aku selalu merasa bersalah padamu dan bertanggung jawab. Tapi tidak ada perasaan romantis. Sekarang kamu sudah sembuh. Aku juga lega. Yansha tidak mencintaiku. Mungkinkah dia benar-benar jatuh cinta pada Suhan? Setelah tubuhku sembuh, dia tidak peduli lagi padaku. Tidak, itu tidak boleh terjadi.